Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan berbagai macam nikmat yang tidak bisa kita hitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian hendak menghitung nikmat-nikmat Allah, maka kalian tidak akan bisa menghitung nikmat tersebut. Segala gerak-gerik kita adalah nikmat. Detak jantung kita adalah nikmat. Kedipan mata kita adalah nikmat. Semua yang ada pada diri kita merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau dan para sahabat dan seluruh kaum muslimin yang senantiasa mengikuti jalan beliau sampai hari kiamat. Para bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita lanjutkan kajian tentang hadis 40 hadis ya tentang pemuda dan anak-anak. Hadis ke-19, An Ali radhiyallahu taala anhu qala istaftat an-nabiy sallallahu alaihi wasallam jariyatun syabatun min Khutham. Dari Ali radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, seorang gadis muda dari Khutham bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat inna abi syekhun kabir qad adrakathu faridatullahi fil hajj. Afa yujzi'u an ahujja anhu? Gadis ini berkata kepada Rasulullah SAW, sesungguhnya ayahku adalah seorang yang sudah tua renta dan telah wajib baginya haji. Bolehkah aku berhaji untuknya? Qala hujji an abiki. Rasulullah SAW menjawab, berhajilah untuk ayahmu. Qala walawa unuqal fadl. Ya, rawi mengatakan Rasulullah SAW kemudian memalingkan wajah Fadl. Faqala al-Abbas, ya Rasulullah lima lawaita unuq ibni ammika. Maka Abbas, ayah Fadl ini mengatakan, ya Rasulullah, kenapa engkau palingkan wajah sepupumu? Qala ra'aitu syaban wa syabatan falam amin asyaitan alaihima. Aku melihat seorang pemuda dan seorang pemudi yang saling bertatap muka, maka aku tidak merasa aman dari godaan syaitan kepada mereka berdua. Rawahu Ahmad wa sahahu Syekh Al-Albani. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Hadis ini diriwayatkan oleh Ali radhiyallahu taala anhu di dalam kisah Haji Wada, ya, ketika Rasulullah SAW melaksanakan haji satu-satunya yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Ya, setelah beliau melakukan manasik, maka beliau memberi kesempatan kepada kaum muslimin untuk bertanya. Dan inilah seharusnya ya seorang alim, seorang ahlul ilm memberikan kesempatan kepada kaum muslimin yang ingin bertanya tentang agama Islam untuk bisa bertanya, siapapun dia. Mau dia itu laki-laki, dia itu wanita, dia itu besar, kecil, ya, masing-masing diberikan kesempatan untuk bertanya. Sebagaimana Rasulullah SAW memberikan kesempatan. Kemudian bertanyalah, ya, seorang gadis di dalam tafsir yang disebutkan oleh beberapa ulama, ya, menjelaskan bahwasanya gadis ini adalah gadis muda yang cantik jelita dari Khutham, bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah memang memberi kesempatan bertanya secara luas kepada kaum muslimin. Dan biasanya yang namanya gadis itu kan malu, ya, maka malu itu sifat yang baik. Akan tapi jangan sampai rasa malu itu, ya, melarang kita untuk menuntut ilmu. Maka bertanyalah tentang agama ini kepada ahlul ilmi, bertanya. Jangan dipendam, jangan istihad, ya, apalagi istihad sendiri. Memahami hadis, memahami ayat sesuai dengan pemahamannya. Apalagi kalau pemahamannya dari buku-buku terjemah, ya, dia baca terjemahannya kemudian dia simpulkan sendiri, jangan seperti itu.
Tapi bertanyalah. Selama itu ada kesempatan, bertanyalah. Apalagi sekarang ya, wasilah untuk bertanya sangatlah gampang. Tidak harus bertatap muka langsung. Ya, cukup kita kirim SMS, kita kirim WhatsApp melalui aplikasi apapun ya. Sekarang bahkan ada aplikasi konsultasi Islam, aplikasi ini, aplikasi itu. Banyak sekali wasilah yang memudahkan seseorang untuk bertanya tentang agamanya. Maka jangan sampai ada penghalang kita untuk menuntut ilmu, penghalang kita untuk bertanya tentang agama. Ya, siapapun kita bisa, kita dari rumah kita bisa. Dengan wasilah yang ada pada zaman kita ini, insya Allah setiap manusia, setiap muslim tidak ada uzur baginya untuk tidak bertanya kepada ahli ilmu. Jadi setiap permasalahan yang berkaitan dengan agama maka tanyakan, ya, jangan tidak bertanya, apalagi dipendam. Kemudian ketika bertanya ada adab-adabnya. Ya. Yang pertama adalah bertanya kepada ahlul ilmu, sebagaimana para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW. Jangan bertanya kepada sembarang orang, ya, karena bisa jadi yang dia berikan bukan ilmu, Maka bertanyalah kepada orang yang kita yakini bahwasanya dia adalah orang yang berilmu dan amanah. Ya, ada dua kriteria. Kriteria yang pertama adalah ilmu, kriteria yang kedua adalah amanah. Ya, karena salah satunya saja tidak cukup. Amanah saja tanpa ilmu tidak cukup. Demikian juga ilmu saja tanpa amanah juga tidak cukup. Jadi harus seorang alim, seorang yang berilmu dan terpercaya amanahnya. Dalam hadis ini Rasulullah SAW membolehkan wanita tadi yang bertanya untuk berhaji untuk ayahnya, ya. Jadi ini namanya haji badal, ya, berhaji untuk ayahnya. Dan tidak harus orang yang dihajikan itu sudah meninggal. Ya, ada kalanya orang itu sudah wajib haji kemudian meninggal. Maka dari harta warisnya ini dikeluarkan sebelum dibagikan untuk melaksanakan kewajiban haji. Kalau dia memang sudah wajib haji sebelum dia meninggal. Yang kedua, ada kalanya sudah wajib haji tapi dia tua renta sehingga tidak mampu untuk melaksanakan haji. Tidak mampu untuk safar lama, tidak mampu untuk duduk lama di kendaraan. Maka ini dibolehkan untuk dihajikan. Ya, jadi hanya ibadah tertentu saja yang boleh digantikan. Pada asalnya hukum ibadah itu dilaksanakan langsung oleh orang yang wajib melaksanakan ibadah. Contohnya sholat, tidak boleh diwakilkan. Ya, selama dia wajib sholat, maka dilaksanakan sendiri. Dalam kondisi apapun, mampu berdiri ya berdiri, tidak mampu ya duduk, tidak mampu duduk ya berbaring. Ya, tidak boleh diwakilkan. Tapi ibadah haji ini, demikian juga umroh, boleh diwakilkan. Ya, tentu ketika orang yang wajib haji itu meninggal atau dia memiliki uzur syar'i yang membuatnya tidak mampu melaksanakan haji secara langsung. Baik. Yang ketiga, di antara faedah dari hadis ini adalah membantu, ya, orang tua khususnya dan orang lain pada umumnya untuk melaksanakan kewajiban yang wajib baginya. Ini wanita tadi ingin membantu orang tuanya, ayahnya yang mana sudah wajib haji untuk menunaikan kewajibannya. Ya. Maka siapapun kita, ketika kita melihat orang tua kita misalkan sudah wajib haji, wajib umrah, wajib berkorban misalkan, memiliki nazar, wajib puasa nazar misalkan, maka kita selaku anak wajib membantu mereka untuk menunaikan kewajibannya. Orang tua punya hutang misalkan, kita mampu menunaikan hutangnya, maka bayarkan hutangnya. Ya. Kemudian di antara hikmah yang lain, kenapa Rasulullah tadi memalingkan wajah Fadl bin Abbas? Ya, Rasulullah mengatakan, aku melihat pemuda dan pemudi saling bertatap muka, ya, saling pandang memandang, maka aku tidak merasa aman dari godaan syaitan terhadap mereka berdua. Jadi memandang itu apabila bisa menimbulkan fitnah maka tidak boleh. Ya, meskipun masing-masing menutup auratnya, tapi selama itu bisa menimbulkan fitnah maka dilarang.
Ya. Dan Rasulullah SAW menjaga betul umatnya ini, jangan sampai fitnah itu masuk. Ya, apalagi para ulama menafsirkan bahwasanya wanita yang datang tadi adalah gadis yang cantik, bisa jadi tergoda. Apalagi Fadl pada saat itu adalah pemuda. Ya. Dan ini menunjukkan bahwasanya wanita tadi menutup auratnya, ya, karena wanita itu bertanya di hadapan kaum muslimin yang lain dan di situ ada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah tidak memalingkan semua, ya, orang yang hadir di situ. Akan tapi yang dipalingkan wajahnya hanya Fadl saja. Ini membuktikan bahwasanya meskipun seandainya memandang itu boleh pada asalnya, akan tapi kalau bisa menimbulkan fitnah maka itu tidak boleh. Ya, contoh yang nyata misalkan ada kalanya ada anak, misalkan anak yang usia 15 tahun misalkan, ya, atau usia 18 tahun, ya, laki-laki. Akan tapi ya, dengan istilah Arab dikatakan amrod, ya, asyab al-amrod, anak laki-laki yang belum tumbuh jenggot dan kumisnya. Ini biasanya ada di antara mereka yang, ya, karena belum tumbuh jenggot dan kulitnya dan kumisnya, maka kelihatan seperti wanita. Ya, wajahnya kelihatan seperti wanita dan ini bisa menimbulkan fitnah bagi sebagian laki-laki. Padahal dia laki-laki. Laki-laki tidak mengapa melihat kepada laki-laki, tapi kalau itu bisa menimbulkan fitnah maka tidak boleh. Ya, demikian juga sebaliknya, wanita misalkan, wanita dengan wanita atau wanita dengan laki-laki. Ya. Demikian juga melihat yang tidak secara langsung, ya, melihat melalui foto dan sebagainya. Intinya menjaga dari fitnah itu, ya, hukumnya adalah wajib, terutama apabila orang tersebut adalah pemuda dan pemudi, ya, yang belum menikah. Kalau seorang yang sudah menikah mungkin gampang cara menyelesaikan fitnahnya, tapi bagaimana dengan seorang yang belum menikah ini? Maka harus dijauhkan betul dari fitnah. Dan inilah peran orang tua sebetulnya. Ya, orang tua betul-betul menjaga anaknya untuk tidak masuk ke dalam fitnah, tidak membuat fitnah dan tidak terfitnah. Ya, yang punya anak misalkan sudah besar, baik laki-laki maupun wanita, ya, nasihati anaknya jangan membuat fitnah kepada lawan jenis. Ya, dengan pamer-pamer kecantikan, pamer-pamer kosmetik, pamer-pamer baju, pamer-pamer tampang. Baik itu di dunia nyata maupun di dunia maya. Demikian juga jangan terfitnah. Ya, inilah nanti akan disebutkan dalam hadis yang setelah ini, yaitu anjuran Rasulullah SAW untuk menyelesaikan masalah yang satu ini. Ini kan masalah yang berat. Masalah yang berat. Kita lihat godaan yang paling berat itu Allah berikan kepada siapa? Ujian yang paling berat kepada nabi, para nabi. Ya, asyaddun nasi balaan al-anbiya. Manusia yang paling berat ujiannya itu adalah para nabi. Nabi Yusuf dikala usia muda, ya, digoda dengan godaan yang sangat berat, yaitu difitnah, diajak oleh seorang wanita di tempat yang sepi, di tempat yang sudah aman, tertutup rapat, diajak untuk melakukan perbuatan dosa. Ini godaan yang paling berat. Dan itulah godaan-godaan yang bisa menggoda anak-anak kita. Ya, makanya ini tanggung jawab orang tua. Terus bagaimana solusi Islam pada hadis yang ke-20, ya. An Ibni Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau berkata, qunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam syababan la najidu syai'a. Dahulu kami, ya, ketika bersama Rasulullah SAW, kami adalah pemuda, la najidu syai'a, kami tidak punya apa-apa. Ini maksudnya kami tidak punya bekal untuk menikah, tidak punya. Meskipun demikian, apa yang dikatakan Rasulullah kepada mereka, ya, kepada Abdullah bin Mas'ud dan pemuda-pemuda yang sejenisnya. Faqala lana Rasulullah SAW, ya ma'syarus syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj.
Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu untuk menikah, ya, artinya memiliki bekal untuk menikah, fal yatazawwaj, maka hendaklah menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Karena sungguhnya menikah itu bisa menundukkan pandangan dan bisa menjaga kemaluan. Wa man lam yastati' fa alaihi bisawm fa innahu lahu wija'. Barang siapa yang tidak mampu menikah, tidak memiliki bekal untuk menikah, maka wajib baginya puasa. Karena sungguhnya puasa itu adalah benteng, tameng. Muttafaqun alaih, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Lihat wasiat Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud mengatakan di awal, kami tidak punya apa-apa. Ya, bahkan nafkah atau mahar mungkin ya yang bisa digunakan untuk menikah, bekal untuk menikah itu kami belum punya. Tapi Rasulullah menganjurkan kepada kami untuk menikah jika kami punya bekal untuk menikah. Dan yang dimaksud dengan ba'ah di sini adalah bekal menikah. Dan setiap masa itu berbeda-beda ya. Setiap masa itu berbeda-beda dan setiap suku berbeda-beda juga. Akan tapi, ya, meskipun perbedaan itu adalah sesuatu yang wajar, ya, bahkan Allah SWT mengatakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah pasangan kalian dengan ma'ruf. Artinya Allah tidak menentukan, nafkah itu tidak menentukan, mahar juga tidak menentukan. Wa ataitum ihdahunna qintara. Allah mengatakan dan kalian berikan mahar kepada salah seorang dari mereka itu qintaron. Qintaron itu harta yang banyak sekali. Qintor. Ini Allah tidak membatasi. Memang betul. Tapi bukankah Rasul kita SAW pernah mengatakan aktsaru an-nisa'i barakatan aisaruhunna mahra. Jadi wanita yang paling banyak keberkahannya itu adalah yang paling mudah maharnya. Ini ada dua firman Allah yang membolehkan mahar itu sebesar apapun tidak masalah. Ya, artinya tidak membatasi, akan tapi ada keberkahan di situ. Jadi ada boleh, ada berkah. Kita pilih yang mana? Tentu kita pilih keberkahan. Rasulullah mengatakan yang paling mudah maharnya itu yang paling banyak keberkahannya. Dan permasalahan ya, mahar ini memang menjadi masalah bagi para pemuda saat ini. Ya, apalagi para pemuda itu mereka tidak memiliki harta, tidak bekerja kecuali kalau sudah umur mereka sudah di atas 22, 23 ya. Kebanyakan seperti itu. Bahkan mereka yang sudah 20 ke atas ini pun belum bekerja. Ya. Lulus kuliah masih nganggur, ngelamar sana, ngelamar sini. Atau ada yang ngambil S2, S3. Kemudian kalau maharnya kita katakan mahal, terus sampai kapan pemuda-pemuda kita itu disiksa dengan harus menahan ya, syahwat yang bergejolak. Sedangkan mereka ya ini banyak tuntutannya dari masyarakat. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkan kepada para pemuda untuk menyegerakan menikah kalau sudah mampu. Ya, dan ini juga tanggung jawab orang tua sebetulnya. Ya, tanggung jawab orang tua. Ketika kita melihat anak-anak kita sudah balik, ya, baik laki-laki maupun wanita, kemudian kita uji mereka. Ya, uji mereka, apakah mereka sudah rusyd atau belum. Ini kita harus paham ya, usia anak-anak itu harus paham. Ya, mulai dari lahir sampai usia 2 tahun ini usia nyusu. Yaitu anak itu dekat dengan ibunya. Kemudian mulai setelah disapih sampai tamyiz. Ya, tamyiz sekitar 7 tahun atau bahkan sebelumnya. Ini adalah usia anak dekat dengan kedua orang tuanya, baik ayah maupun bunda. Kemudian dari tamyiz sampai usia 10 tahun, yang menjelang balik, itu adalah usia di mana anak ya bisa membandingkan kadang antara orang tua dan orang-orang yang sekelilingnya. Kemudian ketika anak masuk balik, ya ini saatnya anak ya mempelajari dunia luar ya, bergaul dengan dunia luar.
Maka itu perlu bekal. Kita harus tahu itu. Ya, kemudian setelah balik ini, kita uji anak-anak ini. Uji. Ya, kita amanahi sesuatu, misalkan amanahi untuk membeli sesuatu, untuk menjual sesuatu. Kita uji dia, kita berikan uang dia. Ini kita berikan uang segini, apa yang dia lakukan? Apakah dia beli mainan, dia hambur-hamburkan, dia langsung habiskan, atau dia simpan, atau dia kembangkan dan sebagainya. Ini kita uji. Kalau anak sudah rusyd, berarti anak sudah masuk usia pernikahan. Ya, makanya dalam surat An-Nisa, ya, coba kita lihat. Ini sangat istimewa sekali ya di dalam surat An-Nisa. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabtalul yatama hatta idza balagun nikah fa in anastum minhum rusdan fadfa'u ilaihim amwalahum." Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, ujilah anak-anak yatim itu sampai ketika dia sudah sampai kepada usia pernikahan. Fa in anastum minhum rusdan fadfa'u ilaihim amwalahum. Ketika kalian melihat mereka sudah sampai rusyd, maka berikanlah harta itu kepada mereka, serahkan harta itu kepada mereka. Berarti usia rusyd itu adalah usia pernikahan. Ini kadangkala anak-anak itu sudah rusyd dan mereka masih kuliah. Ini menjadi beban di masyarakat kita ya. Kalau anak kuliah itu berarti harus selesai, tidak boleh menikah sebelum selesai kuliah. Ya, apalagi nanti kuliahnya lama. Belum kuliah yang harus koas dulu, misalkan kedokteran apa. Lama sekali. Ini sampai kapan anak kita harus sengsara seperti itu? Ya, makanya ya sebetulnya orang tua harus paham betul ya konsep dari Al-Qur'an ini ya. Konsep dari Islam, bagaimana sih Islam itu mengarahkan para pemuda. Ya. Karena memang ada pepatah ya yang mengatakan al-istighal bi talabin nafaqah khairun wa aslam min al-istighal bi taf'i hararatis syahwat. Jadi ketika seorang pemuda itu disibukkan mencari nafkah, mencari ya nafkah untuk menafkahi keluarganya, itu lebih baik dan lebih aman daripada seorang pemuda disibukkan untuk melawan syahwatnya. Ya, karena sampai kapan sih pemuda itu bisa melawan syahwatnya? Sehari, 2 hari, 1 bulan, 1 tahun. Ini kalau sampai lama, ya bisa jadi dia kalah. Apalagi lingkungan yang tidak mendukung. Kalaulah dia di lingkungan yang mendukung, ya kita katakan mungkin bisa dia. Tapi kalau lingkungannya tidak mendukung, teman-temannya ya pergaulan bebas, kemudian apa yang mereka tonton, apa yang mereka lihat tiap harinya, ya ini bisa menggoda mereka. Makanya sebetulnya ini wasiat yang penting ya, tidak hanya bagi para pemuda, akan tapi juga bagi orang tua untuk memperhatikan ya tingkah laku anaknya, gerak-gerik anaknya, usia anaknya, kesiapan anaknya. Ya. Makanya sebetulnya mudah sekali sebetulnya di sini ya. Manistata'a minkumul ba'ah. Jadi kuncinya adalah pada ba'ah, yaitu kemampuan anak tersebut memiliki ya bekal untuk menikah. Dan bekal itu tidak harus dia harus memiliki kekayaan, yang mana kekayaan itu ya bisa dimanfaatkan untuk 7 turunan, tidak harus seperti itu. Bahkan seorang anak muda kuat, artinya dia bisa ya berkarya, bisa menghasilkan dari tenaganya misalkan. Ya kalau seandainya dia bergerak, dia berusaha dengan tenaganya, dia bisa menghasilkan nafkah, maka itu sudah termasuk ba'ah. Ya, tidak harus dia punya modal besar. Bahkan modal yang kecil pun kalau seandainya dia bisa memutarnya, maka itu termasuk ba'ah. Dan sebetulnya ada faedah di sini. Ya, hikmah yang tersembunyi di dalam hadis ini, karena kesibukan seorang pemuda menahan syahwat itu bisa mengurangi kecerdasan mereka. Ya, ini kata penulis ini. Ya silakan coba tanya pada psikologi atau siapa, ya, psikiater atau apa. Apakah betul ketika seorang pemuda sibuk untuk menahan ya, syahwatnya ini, maka dia akan berkurang kreativitasnya,
kecerdasannya berkurang. Betul enggak ini? Ya. Apakah ketika dia sibuk misalkan menahan hawa nafsunya ini, menahan syahwatnya ini supaya tidak terjatuh kepada yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia terus tergoda dengan itu karena lingkungannya yang tidak mendukung, pergaulannya, jadi tempat kuliahnya misalkan. Dan ini mengurangi ya kreativitas dia, mengurangi kecerdasan dia. Ya. Betul apa enggak? Karena ini adalah termasuk kalau seandainya itu benar adalah hikmah yang ada di balik ini. Kenapa Rasulullah SAW menganjurkan ya anak muda untuk segera menikah. Nah, kalau kita lihat para pemuda dari kalangan sahabat pun, maka ya banyak di antara mereka yang menikah muda. Tidak hanya wanita, bahkan juga laki-laki. Misalkan Amr bin As. Ya, Amr bin As ini adalah salah satu dari 4 legenda Arab. Ya, orang yang tercerdas, yang kata Umar bin Khattab, ya, dimanapun Amr bin As itu berada, dia itu cocoknya jadi pemimpin. Tidak cocok. Dia di Mesir harus jadi pemimpin. Dia dimanapun harus jadi pemimpin. Amr bin As. Ini umur antara dirinya dengan anaknya itu ada yang mengatakan 12 tahun. 12 tahun jaraknya. Berarti sangat muda sekali Amr bin As ini menikah. Nah, ala kulli hal ya, kalau kita lihat dari kacamata agama kita, kacamata Islam, tidak ada masalah ketika seorang anak kalau memang dia mampu untuk ba'ah, untuk menikah di usia muda. Dan di sini juga ada hikmah juga bahwasanya orang tua hendaklah dia membantu anaknya yang memang ingin menikah, bukan malah menggembosi anaknya. Ya dikatakan kalau kamu nikah nanti gimana kuliahmu, terbengkalai, kamu nanti sibuk mencari nafkah, ya enak bujang, ya kesana kesini, tidak ada beban. Jangan digembosi, justru malah dibantu. Ya, tahu anaknya masih kuliah, tapi dia ingin menikah dan kita mampu membantu, ya sudah kuliah sambil menikah, kan tidak masalah. Nah, bukankah di antara kita mungkin sebagian dulu pernah merasakan hal itu? Ya, sekarang anak kita merasakan hal yang sama. Ya, apakah kita tega ya? Anak kita terus-terusan merasa tersiksa batinnya. Maka seorang wanita, orang tua ya, ini harus tahu apa yang dirasakan oleh anak-anaknya sebagaimana apa yang dia rasakan dulu. Maka bantu, semangati, ya bantu secara nafsi, ya, secara nasihat dan juga bantu secara ekonomi juga. Nah, baik. Hadis yang berikutnya, ya, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, bainama rajulun syabun yamshi fi hullatin yabtabakhtaru fiha musbilan izarahu bala'athul ardu fahuwa yatajaljalu fiha ila yaumil qiyamah. Rasulullah SAW bersabda, ketika seorang pemuda yang berjalan dengan pakaian yang bagus, ya, dia menyombongkan dirinya, dia julurkan pakaiannya itu di bawah mata kaki. Seketika itu juga pemuda ini ditelan oleh bumi dan dia terus ya berada di dalam perut bumi itu, diazab di dalam perut bumi itu sampai hari kiamat. Rawahu Ahmad wa asluhu fi sahihain. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan asal hadis ini adalah di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Sebagian ulama mengatakan pemuda itu adalah Qarun. Ya, pemuda yang ditelan bumi itu adalah Qarun. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan ada seorang pemuda yang kaya raya, yang memiliki pakaian yang sangat mahal, sangat bagus, kemudian dia jalan secara sombong. Ya, jalannya orang sombong itu gimana? Ya seperti itulah, kita tahu sendiri. Jalan secara sombong, membanggakan diri. Kemudian dia berpakaian dengan pakaian yang isbal. Ya. Pakaian isbal, yaitu pakaian yang di bawah mata kaki.
Ini laki-laki tidak boleh pakaiannya di bawah mata kaki. Termasuk hal yang diharamkan dalam Islam. Seketika itu juga pemuda itu ditelan oleh bumi dan diazab selama-lamanya di bumi sampai hari kiamat. Dalam hadis ini sombong itu adalah perbuatan yang tercela. Siapapun ya yang sombong, tidak peduli dia itu anak muda, orang tua, laki-laki, wanita, siapapun sombong itu perbuatan tercela. Apalagi kalau yang disombongkan adalah sesuatu yang tidak dia miliki. Ya, misalkan ada pemuda naik monkey, ya, motor gede sombong, padahal motor itu dibelikan oleh orang tuanya, bukan motornya dia, sombong. Ini tercela. Ya, kalau sombong dengan barangnya sendiri itu tercela, apalagi sombong dengan barangnya orang lain, itu tambah tercela lagi. Dalam hadis ini bahwasanya kebaikan itu bukan dilihat dari penampilan luar, bukan dari indahnya pakaian seseorang, bagusnya tampang seseorang, bukan. Akan tapi dari apa yang ada di hati seseorang. Innamat taqwa hahuna. Ya, kemudian Rasulullah menunjukkan hatinya. Takwa itu di dalam hati di sini. Dan orang itu dinilai oleh Allah dari ketakwaannya. Ya, Allah tidak melihat kepada bentuk fisik seseorang, tidak melihat kepada penampilan seseorang, akan tapi melihat kepada ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi penting kita mengingatkan kepada generasi muda, kepada anak-anak kita bahwasanya yang lebih penting dari menjaga penampilan luar adalah menjaga penampilan dalam, menjaga takwa, menjaga iman. Ya, karena mungkin banyak di antara generasi muda saat ini mungkin lebih mementingkan penampilan luar, ya, ikut modis lah, ikut apalah, ya, sehingga kemungkinan besar ya, anak-anak itu ketika bergaul dengan mereka akan terpengaruh. Maka perlu kita tanamkan kepada anak-anak bahwasanya itu semua tidak penting, bahkan itu semua bisa menipu seseorang, bisa membuat orang takabur, sombong. Ya, kalau dia memiliki sesuatu yang istimewa, pakaian yang istimewa, kendaraan yang istimewa, ini bisa menyebabkan seorang tertipu, bisa membuatnya sombong. Maka kita bekali anak-anak kita bahwasanya ya, itu semua tidaklah penting. Yang lebih penting itu adalah hati. Bagaimana bisa menjaga hatinya, ya, menjaga ketakwaannya, menjaga imannya, itu yang lebih penting dari sekedar penampilan luar. Umar bin Abdul Aziz, ya, suatu ketika beliau ini kan tinggal di Madinah. Orang tuanya ada di Mesir. Akan tapi beliau dititipkan kepada seorang ulama, seorang guru di Madinah. Ya, yang namanya anak orang kaya, ya, cucunya khalifah, anaknya gubernur, kemudian pamannya juga khalifah. Ini keluarga kerajaan. Ya pasti ada pembantunya. Ini kalau mau belajar, mau berangkat belajar, mau ke gurunya, ini harus dirapikan dulu. Dirapikan pakaiannya, disisir rambutnya. Suatu ketika dia telat. Ya, telat. Berangkat ke gurunya telat. Ketika ditanya kenapa telat, dia bilang, saya masih disisiri oleh pembantuku, ya, oleh budakku. Maka kejadian ini dilaporkan oleh gurunya ke ayahnya, Abdul Aziz, gubernur Mesir pada saat itu. Maka ayahnya memerintahkan untuk dicukur saja rambutnya. Yang membuatnya telat rambutnya, ya, karena harus disisir dulu, diminyai dulu. Maka cukur saja rambutnya, biar tidak usah mandi selesai langsung pakai baju berangkat. Ya, maka inilah ya kita harus betul-betul mengarahkan anak-anak kita. Ya. Ada sesuatu yang lebih penting daripada sekedar penampilan fisik. Yaitu bagaimana kita menjaga hati kita, menjaga iman kita, menjaga ketakwaan kita. Nah, hadis yang berikutnya, An Anas radhiyallahu taala anhu qala, dari Anas radhiyallahu taala anhu beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan. Wa kana li akhun yuqalu lahu Abu Umair. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling baik akhlaknya. Dan aku punya saudara yang
dipanggil dengan Abu Umair. Qala ahsibuhu fatiman. Jadi saudaraku ini usianya sekitar 3 tahunan ya, 2 tahun ke atas. Fatim itu artinya sudah disapih. Berarti dia sekitar usia 2 tahun lebih atau 3 tahun ya. Wa kana idza jaa qala ya Aba Umair ma fa'alan Nughair. Ya, ketika Rasulullah datang ke rumahnya Anas ini dan melihat adiknya Anas ini, maka Rasulullah panggil adiknya Anas ya. Wahai Aba Umair, apa yang dilakukan oleh Nughair? Nughair itu burung pipit ya, burung kecil, burung. Nah, Nughair kana yal'abu fihi farubbama hadara as-shalah wa huwa fi baitina fayamuru bil bisat alladhi tahtahu fayuknasu wa yundahu thumma yaqumu wa naqumu khalfahu fayusalli bina. Jadi adiknya ini punya mainan burung pipit, burung kecil. Kemudian burung itu mati. Rasulullah melihat anak ini sedih karena burungnya mati, maka Rasulullah bercanda dengan anak ini dengan memanggil, ya Aba Umair, apa yang terjadi dengan burungmu? Ya. Dan suatu ketika Rasulullah SAW ingin sholat ya, di rumahnya Anas, maka Anas pun mengeluarkan tikar yang agak kotor berdebu, kemudian Anas bersihkan, disapu dan diperciki dengan air, maka Rasulullah sholat di atas tikar itu di dalam rumahnya Anas, dan Anas dan juga keluarganya ya. Di situ di dalam hadis itu dijelaskan bahwasanya yang sholat di situ Anas dan anak kecil seusianya ya, dan juga ibunya, dalam riwayat itu neneknya. Artinya ada 2 anak kecil kemudian wanita ya. Rasulullah 2 anak kecil kemudian wanita sholat di rumah Anas. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Taib. Dalam hadis ini Anas radhiyallahu taala anhu menjelaskan tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau itu adalah manusia yang paling baik akhlaknya kepada siapa saja, tidak hanya kepada orang dewasa, bahkan kepada anak-anak pun. Ya, beliau itu berlemah lembut ya, bertalattuf kepada anak-anak. Ketika dia lihat adiknya Anas ini sedang sedih ya karena burungnya meninggal ya, burungnya mati, maka Rasulullah ingin menghibur adiknya Anas. Dalam hadis ini adiknya Anas dipanggil dengan Aba Umair. Ini dinamakan dengan kunyah, dan kunyah itu boleh ya, meskipun orang itu belum memiliki anak. Ini kan masih anak-anak ya, dipanggil Aba Umair. Demikian juga Aisyah ya, radhiyallahu ta'ala anha dipanggil Ummu Abdillah, padahal beliau juga tidak memiliki anak. Baik. Dalam hadis ini adiknya Anas tadi memelihara seekor burung kecil ya, untuk peliharaan ya, untuk mainan dia. Dan ini menunjukkan bolehnya memelihara hewan, tidak apa-apa, karena Rasulullah tidak mengingkarinya ya, dengan syarat tidak ada faktor keborosan ya, tidak boros. Yang tidak boleh itu kan boros. Masa satu burung aja nilainya jutaan ya, 1 ekor burung saja nilainya sampai puluhan juta, ini kan boros ya, boros sekali ya. Kalau kita belikan ayam potong itu sudah dapat berapa ekor. Nah, jadi boleh memelihara burung, tidak apa-apa. Kita misalkan ada burung kita tangkap, kita pelihara, kita kasih makan, tidak apa-apa. Tapi kalau sampai mengeluarkan uang yang puluhan juta hanya untuk membeli seekor burung, ya ini termasuk boros, tidak boleh. Nah, jadi selama itu tidak boros, tidak apa-apa. Dan dengan tujuan yang baik ya, bukan tujuannya untuk berjudi. Ya, ada orang memelihara burung, kemudian dilatih, kemudian dia berjudi ya, mana yang paling bagus ya, suaranya dia yang menang, berjudi. Ini tujuan yang berjudi tidak boleh. Atau dengan tujuan untuk menyiksa hewan, itu juga tidak boleh. Jadi syaratnya kalau kita memelihara hewan, baik itu burung, kucing, apapun ya, kita memelihara hewan itu maka ya tidak boleh ada keborosan di situ. Ya, kalau ada keborosan maka tidak boleh.
atau dengan tujuan yang tidak dibenarkan, ya, tujuan untuk berjudi, tujuan untuk menyiksa hewan, itu tidak boleh. Nah, tapi kalau tujuannya hanya untuk ya melihat keindahan, misalkan dari burung itu suaranya bagus, kucing misalkan kucingnya lucu dan sebagainya, ini termasuk sesuatu yang dibolehkan. Baik, dalam hadis ini juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat di dalam rumah Anas. Ya, artinya Rasulullah mengajari kepada para sahabat untuk menghidupkan rumah atau memberi cahaya rumah dengan ibadah kepada Allah. Ya, dengan sholat. Ya, dan sebaik-baik sholat itu adalah di rumah, kecuali sholat fardu bagi laki-laki. Ya, selain itu maka baiknya dilakukan di rumah. Dalam riwayat dikatakan bahwasanya sholat ini adalah sholat waktu duha, ya, sholat duha. Maka hidupkan rumah-rumah kita itu dengan sholat. Demikian juga dengan zikir kepada Allah, dengan membaca Al-Quran, dengan berbagai ketaatan-ketaatan yang lain. Berarti sebaliknya, jangan kita buramkan rumah kita, jangan kita gelapkan rumah kita dengan maksiat. Hindari maksiat, hindari kemungkaran di dalam rumah. Ya, apapun itu, ya, karena seringkali kita tidak sadar, justru kitalah yang mendatangkan kemungkaran dalam rumah kita. Yang rumahnya ada TV-nya ini, itu kan penuh kemungkaran di TV itu. Ya, mau channel apapun, channel Islami apapun, pasti di situ ada kemungkaran karena iklan akan masuk di situ. Ya, ketika iklan masuk, yang namanya juga iklan, ya, apa yang bisa menarik perhatian itulah yang akan ditampilkan. Dan kebanyakan adalah wanita-wanita yang tidak menjaga auratnya. Iklan apapun, ya, bahkan iklan yang khusus, ya, untuk laki-laki pun ada iklan wanitanya. Nah, ini tanpa kita sadari ternyata kemaksiatan itu masuk di dalam rumah-rumah kita. Kemudian HP mungkin bisa jadi, ya. Artinya hindarkan kemungkaran-kemungkaran yang bisa menggelapkan rumah kita. Kalau mungkin kita mengeluh, ya, kenapa anak-anak kita ini susah diatur, kenapa kita sering berselisih dengan pasangan kita, ya, seakan-akan kita tidak tenang di rumah. Rumah ini seakan-akan neraka. Ya, mungkin karena banyaknya kemaksiatan dan kemungkaran ada di dalam rumah. Kita sadari maupun tidak kita sadari. Ya, sehingga hawa panas yang ada di rumah itu karena maksiat dan kemungkaran itulah yang menyebabkan kita tidak betah di rumah. Makanya kalau kita liburan itu biasanya kita cari ketenangan di luar. Ya, saya tidak melarang kita sekali-kali berlibur di luar, tidak melarang. Cuma bukankah konsep yang diajarkan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam adalah baiti jannati, ya, surgaku, rumahku, surgaku. Berarti kalau rumah itu adalah surga, maka adakah orang yang ingin pergi meninggalkan surga untuk pergi ke tempat lain? Tidak ada. Kalau rumah itu surga, ya sudah, di rumah itu tenang. Nah, maka mungkin ada yang salah dari rumah kita, sehingga jangankan orang lain, kita sendiri saja tidak betah di surga. Jadi kita lihat mulai liburan awal kemarin, ya, sampai liburan terakhir hari ini dan juga besok, mana yang lebih banyak kita habiskan waktu kita, di dalam rumah atau di luar rumah? Maka kita bisa mengoreksi, adakah kesalahan yang ada di dalam rumah? Kenapa kita merasa tidak betah? Ya, kenapa kita merasa tidak tenang? Kenapa banyak masalah di dalam rumah? Ya, mungkin di antara sebabnya karena kita tidak menyinari rumah kita dengan cahaya Al-Quran, tidak menyinari rumah kita dengan cahaya sholat, dengan cahaya ketaatan kepada Allah. Justru kita mendatangkan kegelapan ke dalam rumah kita dengan banyaknya kemaksiatan, banyaknya kemungkaran di dalam rumah. Baik, mungkin ini ya 3 atau 4 hadis ini yang kita ambil pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.